pertama ada dinding dan pelat. Dinding pada sebuah bangunan fungsinya selain sebagai penyekat antar ruang, juga berfungsi untuk meredam suara kebisingan, sebagai perlindungan terhadap cuaca, serta perlindungan dari hewan buas. Pembuatan dinding tidak harus dari batu ataupun batu bata, tetapi dinding bisa terbuat dari bahan apa saja yang dapat menyekat ruangan satu dengan ruangan yang lainnya, atau disebut juga dengan dinding partisi. Sedangkan pelat dapat terbuat dari beton bertulang maupun baja. Jika dikaji dan dianalisis, pelat datar dan dinding mampu memikul beban, baik beban yang bekerja dari arah vertikal maupun beban dari arah horizontal. Yang kedua ada balok. Balok merupakan bagian dari struktur bangunan yang kaku dan dirancang untuk menampung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat ring balok yang fungsinya sebagai pengikat kolom supaya tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya semula apabila terjadi pergerakan. Untuk membuat ring balok digunakan bahan yang sama dengan kolomnya, supaya hubungan ring balok dengan kolom yang bersifat kaku tidak mudah berubah bentuk karena pola gaya yang tidak seragam dapat mengakibatkan balok menumpuk atau defleksi. Jenis balok ini ada 3 macam, yaitu ada balok kayu, baja, dan balok beton. Yang pertama balok kayu. Nah, balok kayu ini adalah sejenis balok yang terbuat dari bahan kayu yang fungsinya menopang papan atau dek struktural. Kemudian yang kedua ada balok baja. Balok baja ini dipakai untuk bangunan satu lantai dan dipakai untuk gedung bertingkat tinggi atau gedung pencakar langit. Kemudian yang ketiga, balok beton. Balok beton wujudnya berupa sebuah pelat beton yang dicor di tempat dan dikategorikan menurut bentangan dan bentuk cetakannya. Balok beton ini biasanya karakteristik utamanya adalah lentur. Kemudian ada jenis balok berdasarkan fungsinya. 1. Balok sederhana. Balok sederhana merupakan jenis balok yang posisinya bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan. Kemudian 2. Balok cantilever, yaitu jenis balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Yang ketiga, balok dengan ujung tetap, yaitu merupakan jenis balok yang ujung-ujungnya tetap atau dikatakan kuat. Jenis balok ini dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Pada umumnya, ujung-ujung dari balok ini dikunci sedemikian kuat sehingga tidak bergerak ataupun berotasi karena momen. Keempat, balok kontinu merupakan jenis balok memanjang secara menerus melewati lebih dari 2 kolom tumpuan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Yang kelima, balok teritisan merupakan jenis balok yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuannya. Contohnya seperti atap yang menonjol atau seperti topi. Kemudian yang keenam, balok tersuspensi, yaitu jenis balok sederhana yang ditopang oleh teritisan dari 2 bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen 0.
Yang ketiga ada kolom. Kolom merupakan struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan berat beban yang ditopang bangunan, seperti beban hidup manusia dan beban mati barang-barang, serta beban hembusan angin dan atap. Dengan kata lain, kolom ini akan meneruskan beban dan mendistribusikannya ke pondasi, lalu ke permukaan tanah di bawahnya. Ada dua jenis kolom, yaitu ada kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama adalah sebuah kolom pada bangunan yang dibuat dengan fungsi sebagai penopang beban utama yang berada di atasnya. Pada bangunan rumah tinggal lantai 1 disarankan jarak kolom utama adalah 3,5 meter, supaya dimensi balok untuk menopang lantai tidak terlalu besar. Sedangkan kolom praktis merupakan sebuah kolom pada bangunan yang dibuat untuk membantu kolom utama. Selain itu, difungsikan juga sebagai pengikat dinding supaya dindingnya stabil. Kemudian bentuk kolom ada 3 macam. Yang pertama, kolom pengikat sengkang lateral, yaitu berupa kolom beton bertulang dengan batang tulangan pokok memanjang. Yang kedua, kolom pengikat spiral. Pengikatnya ini membentuk spiral atau melingkar seperti ini, beda dengan lateral ya. Kalau lateral, kalau spiral ini sengkang itu melingkar. Ya. Kemudian yang ketiga ada kolom komposit. Kolom komposit ini biasanya terbuat dari dua bahan, misalkan dari baja dan beton atau baja profil seperti itu. Next. Nah, ini adalah bentuk kolom kalau kita lihat dari atas, penampang atasnya seperti ini. Kemudian kalau dari depan seperti ini. Ini namanya terbalik ya, harusnya ini yang lateral karena ininya lurus, sengkangnya seperti ini. Kemudian ini yang spiral karena ini melingkar, ini lingkaran. Ini yang komposit. Jadi ada dua bahan, bisa beton dengan batu. Yang keempat yang dibahas adalah rangka. Rangka adalah bagian dari bangunan yang merupakan struktur utama pendukung berat bangunan dan beban luar yang bekerja padanya. Rangka bangunan fungsinya untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban atap, beban tetap, beban manusia dan barang, maupun beban gempa dan angin ke tanah. Rangka ini ada beberapa macam, diantaranya ada rangka baja, beton bertulang, kayu, dan rangka bambu. Next, yang kelima ada rangka batang. Rangka batang merupakan struktur rangka yang digunakan dalam bangunan dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Kenapa dipakai segitiga? Karena bentuk segitiga adalah suatu bentuk yang stabil, tidak mudah berubah. Pada dasarnya, rangka batang ini dapat terbuat dari material kayu, baja, aluminium, dan sebagainya. Ada 3 jenis rangka batang, diantaranya rangka batang tunggal bentuknya seperti ini sederhana, kemudian rangka batang ganda, dan rangka batang tersusun. Next, yang keenam ada kubah dan cangkang bola. Kubah dan cangkang merupakan bentuk struktur berkelengkungan ganda. Struktur bentuk kubah dapat juga dibuat dari elemen-elemen garis, kaku, pendek dengan pola yang berulang. Kemudian yang ketujuh, pelengkung. Pelengkung berupa sebuah struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik membentuk busur. Jadi ini dibuat dari elemen garis yang melengkung antara dua titik, titik 1 dan titik 2, kemudian membentuk busur. Pelengkung membentang suatu ruang sekaligus menopang benteng. Ya, next, cangkang silindrikal dan terowongan. Cangkang silindrikal dan terowongan merupakan jenis struktur kelas 1 kelengkungan.
Bedanya apa antara cangkang dengan terowongan? Kalau cangkang ini dia itu mempunyai bentang ke arah longitudinal, sedangkan terowongan bentangnya itu pada arah transversal. Next ada kabel. Kabel merupakan elemen struktur yang sangat fleksibel. Bentuk struktur kabel bergantung dari dasar dan perilaku beban yang bekerja padanya. Adapun keunggulan kabel diantaranya memiliki efisiensi ruang lebih besar, ekonomis, ringan, memiliki daya tahan yang besar terhadap daya tarik untuk bentangan ratusan meter. Dan yang terakhir yang ke-10 ada membran, tenda, dan jaring. Membran wujudnya berupa lembaran tipis dan fleksibel. Sedangkan tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran dan jaring adalah permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian demikian yang dibahas, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih.